Goggles micro SD ini udah ini mulai nih. Oh ini ya, ini ya. Iya istimewa banget ini Avata. Landingnya auto, nggak berasa FPV. Landingnya auto, nggak berasa FPV-an jadinya. Ya, kalau gitu selamat datang di channel Tito Suryawan. Saya Tito, dia Nugi, dia Billy. Jadi kita lagi ada di rumahnya Om Afan, lagi biasa ngobrol-ngobrol menjelang berbuka puasa. Jadi gue pernah menyampaikan ke beberapa temen gue bahwa video lo bagus banget, tapi kalau lo salah pilih musik, maka yang terjadi video lo akan menjadi biasa. Mungkin berangkat dari aktivitas gue kerja sebagai videographer, /fotografer, /editor, media dan sosial dari Yayasan Narsari. Lalu kemudian gue juga dosen terbang di Institut Taskia. Ini obrolan kita kali ini di Serba-Serbi FPV adalah peranan musik dalam video lo. Dangdung, 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 dangdung. Ya, jadi ini di belakang teman-teman gue lagi pada ngoprek, biarkan mereka untuk ngoprek-ngoprek karena memang itulah pekerjaan kami. Nah, balik lagi kita lagi ngobrolin tentang peranan musik ataupun sound imaging dalam hal ini dalam video lo. Mungkin lo pernah lihat konten video drone FPV yang isinya cuman apa ya? Cuman drone terbang, lalu ada suara mungkin lu pernah ngeliat itu. Mungkin buat sebagian dari kalian ketika dia punya skill yang keren, bagus gitu ya. Oh, keren banget, ini orang skillnya jago, dia bisa mati flip, dia bisa ini, dia bisa itu. Tapi kalau lu nggak bisa itu, apa yang lu mau banggakan gitu. Jadi udah lu nggak bisa mati flip, udah skill lo pas-pasan, terus orang disuruh denger suara berisiknya propeller dan motor lu. Itu akan menjadi sebuah video yang sangat mengganggu. Itu gunanya yang tadi gue bilang musik ataupun sound imaging. Jadi sebagai seorang konten kreator, dalam hal ini lu adalah host sekaligus editor ya, Jadi lu harus sadar bahwa video lu tuh perlu keberadaan si musik latar ini atau back sound gitu ya. Nah, jadi setiap video tuh kan tentu ada pesan yang pengen lu sampaikan di sana. Entah lu lagi terbang di satu tempat, lu pengen pesannya adalah lu kepingin tunjukin tempat ini keren, lu kepingin tunjukin keseruan di sana dan sebagainya. Jadi pesan ini nantinya akan berpengaruh terhadap jenis musik atau karakter musik yang mau lu pakai. Lalu kemudian dengan adanya musik ini ada keselarasan gitu pada akhirnya, keselarasan antara video yang lu buat. Apakah videonya mau sifatnya informatif atau yang sifatnya hiburan. Dan yang paling penting adalah lu tentuin dulu peranan dari musiknya ini sebagai apa, ataupun soundnya ini sebagai apa. Jadi balik lagi, sampai seberapa jauh peranan si musik ini adalah dari konsep yang lu buat juga. Dan musik yang dipilih juga harus punya tempo yang sesuai dengan konsep dari video lo sendiri. Misalnya lo kepengen tunjukin video lo jumpalitan gitu ya, dengan freestyle lo yang keren itu gitu. Nah, lo kasih musik berarti yang tempo ataupun beatnya cepat gitu. Tapi ketika lo cruising, misalnya lo lagi nyusurin pantai, lo lagi mendaki gunung, menuruni lembah, nah lo bisa pakai musik yang adventurous gitu kan, yang inspiratif dan sebagainya. Terus gimana cara kita milih musik yang tepat? Kita pilih musik yang tepat itu susah-susah gampang. Jadi semuanya sebetulnya adalah personal preference atau preferensi pribadi. Jadi ketika lu bicara tentang musik yang tepat, misalnya lu punya footage di Gunung Kidul, pantai Gunung Kidul,
lu kasih musik, misalnya lu kasih musiknya musik gangsta, lagunya Snoop Dogg gitu kan. Mungkin agak sedikit nggak nyambung, tapi kalau itu adalah personal preference lo ya, go ahead, silahkan gitu. Atau sebaliknya, lu misalnya lagi acara bukber, lu nerbangin micin lo di antara teman-teman lu yang lagi pada kumpul, terus di situ lu pasang musik gamelan Jawa gitu misalnya, mungkin kurang tepat gitu. Tapi kalau misalnya lu kepengen ada kesan-kesan itu ternyata itu bukbernya kelompok ataupun komunitas Badrawuhi misalnya kan, silakan gitu. Balik lagi, musik adalah personal preference lo gitu ya. Jadi nggak wajib harus memenuhi pakem ini. Tapi yang paling utama adalah ketika lu di dalam musik itu lu ada narasi yang bicara, ataupun di dalam footage drone lu ada narasi yang bicara di sana, maka usahakan musik yang lu pakai tidak ada track vokalnya atau vocalless gitu kan. Lalu kemudian temponya kalau bisa stabil kalau lu ingin memberikan informasi. Tapi kalau lu konsep footage lu ataupun konsep FPV footage lu adalah visual storytelling, maka musik yang lu pakai lu bisa musik yang sifatnya naik gitu. Jadi kayak dia ada nge-hype gitu. Nah, jadi progresinya ada klimaksnya sama anti klimaks. Kalau kita bicara tentang musik lagi, sekali lagi akan terlihat perbedaannya. Misalnya gini, lu ngeliat video yang tadi gue bilang ya, misalnya menyusuri pantai akan sangat berbeda ketika lu hanya suara doang, suara dari drone-nya, kemudian lu tambahin musiknya, kemudian lu tambahin elemen lain yaitu sound effect. Sound effect misalnya ketika lu ada di pantai kan tentu ada suara ombak, ya nggak? Ada suara ombak, ada suara burung camar, ada suara orang-orang lagi ngobrol. Lu masukin itu semua dengan elemen yang tepat, dengan komposisi volume yang pas, maka footage lu akan menjadi mahal. Sebetulnya ketika kita bicara tentang musik, ya mungkin gue nggak akan bicara terlalu banyak ya. Tapi ada satu hal penting yang harus dikejar ataupun ditetapkan terlebih dahulu. Footage lu, si footage FPV drone lu, mau ngebawa mood pendengar supaya, audiens lu seperti apa? Apakah mau dibawa moodnya biar happy, atau biar mereka bersyukur, atau apa? Lu harus tentukan itu sejak awal. Sehingga ketika lu mencari musik nggak akan kesusahan, dan target audiensnya udah jelas kan ya, subscriber lu ya. Nah, ini juga pertimbangan juga kultur itu gitu loh. Misalnya gini, let's say lu sangat menggilai sekali musik K-pop, atau lu sangat suka musik dangdut gitu misalnya, atau lu hobi banget sama musik gamelan Jawa atau degung Sunda gitu. Nah, ketika lu paksakan itu ke audiens lo, maka secara otomatis lu juga mengerucutkan audiens lo. Jadi ketika orang yang tidak suka musik gamelan, ya otomatis dia nggak akan nonton video lo, walaupun dia suka sama footage lo. Jadi ketika misalnya lu sadar bahwa pasar lu atau calon penonton lu, calon subscriber lu tidak hanya dari Sunda gitu misalnya, maka walaupun secinta apapun sama kacapi dan suling Sunda, maka lu harus ya sedikit demi sedikit ngalah gitu, ngalah sedikit untuk bahasa orang Ciamis mah for the greater good gitu ya. Jadi untuk tujuan yang lebih mulia gitu. Jadi kalau lo misalnya lo taruh musik yang lebih sifatnya general, yang umum, yang bisa dinikmatin sama orang banyak dan disukai orang banyak, maka orang akan lihat, oh ternyata di Jawa Barat, di Bogor ada tempat yang keren. Walaupun dia yang nonton orang Papua gitu misalnya, atau orang Medan, atau orang Manado, tapi dia tidak akan menganggap bahwa ini video bukan buat dia, karena musiknya sifatnya universal. Nah, itu jadi mungkin hal-hal yang bisa gua share, dan yang paling utama adalah terlepas dari maraknya tentang hak cipta, tapi dalam
video YouTube lo diusahakan pakai musik yang free license, no copyright gitu. Jadi supaya lo nggak kena digital copyright strike. Jadi usahakan lo pakai musik yang free copyright, kemudian atau lo beli gitu. Kayak gue pakai musik dari Epidemic Sound, kemudian gue pakai musik dari YouTube Library, lalu gue pakai musik juga dari Artlist.io. Nah, jadi itu 3 platform yang gue pakai supaya ya point plus juga gitu. Point plus dalam artian ketika lu punya klien gue nih, ketika mereka mau pakai footage gue, ketika mau pakai video yang gue buat dengan musik dari gue, mereka nggak akan kena digital copyright strike karena gue beli lisensi dari musik-musik yang gue pakai supaya bisa dipakai sama klien gue juga gitu. Mungkin kalau penjelasannya rada-rada ngejelimet, lu tanyain aja apapun di kolom komentar, nanti mudah-mudahan bisa gue jawab. Dan kalau lu suka sama konten yang modelan begini, ngomong juga di kolom komentar, nanti gue akan tambah, mungkin sebulan sekali gue akan bikin tentang hal-hal yang memang berhubungan dengan output ataupun footage yang nanti akan dimunculkan atau lu posting supaya tampak lebih keren gitu. Meskipun footage gue juga nggak keren-keren banget sih. Oke, kalau gitu saya Tito Suryawan, thank you buat Om Afan yang udah mensupport tempatnya, buat disinggahi, buat dikunjungi, ya, dan juga udah minjemin avatanya buat opening. Dan juga thank you buat Billy, buat Om Nugi yang sudah meramaikan hari ini, dan buat kalian tentunya yang udah subscribe. Kalau belum di-subscribe, pencet loncengnya ya. Di-like juga. Tito Suryawan pamit. Selalu terbang dengan aman. Ciao.